Asli nih Mebius sering dibikin gini mulu loh. Bang, udahlah bang. Halo guys, kembali ke Decara dengan momen kekalahan Mebius. Ya memang ini kalahnya bukan sekedar kena kosen langsung hilang gitu ya. Agak lain sih. Kayak jadi batu, jadi es, jadi emas. Teman-teman yang fans Mebius bahkan yang bukan pun pasti ngerasa lah. Mebius itu di series di movie kayak dibikin sial terus ya guys. Bahkan pas gue masih bocil zaman-zaman Mebius tayang di Indosiar, temen gue yang sering nonton Ultraman sampai pada nanya loh. Chan, Ultraman lu kok kalah mulu sih? Lemah banget. Lihat tuh, 3 gaya, menang terus. Biasa ya guys. Dibilang gitu mah biasa aja. Ngapain marah? Namanya masing-masing udah punya Ultraman favorit. Jadi ini dia momen kekalahan Ultraman Mebius. Langsung aja check it out. Yang pertama, Mebius terjebak dalam kristal. Oke, seperti yang kita tahu di movie Mebius and Ultra Brother, di sini Mebius sempat kena jebakan God Seijin ya. Yang mana ini merupakan rencana dari Alien Union untuk bisa memancing Ultra Kyodai berubah dan menolong Mebius. Habis ngelawan Zarab, Tinung-Tinung, harus lawan Seijin lain. Alhasil, Mebius lengah dan membuatnya terjebak dalam kristal. Bahkan pas Ultra Kyodai kena jebakan kristal God Seijin Knuckles Seijin pun, kalau dipikir-pikir ini Mebius bisa kena lagi ya guys. Daripada 4 Ultra Kyodai, kenapa nggak sekalian sama Mebius aja? Cuma buat Alien Union ini yang diutamain tetap Ultra Kyodai ya. Misalnya Mebius kena lagi tuh apa nggak bad ending bang? Ya, mumpung Taro sama Zofi lagi OTW sebenarnya bisa diselamatin mereka sih. Pokoknya secara rencana nih Alien Union berhasil lah. Pinter banget sih. Karena 4 Ultra Kyodai gak mungkin bakalan diem doang. Harus nolong adik kecil ya guys. Meskipun Mebius sempat bilang jangan, tetap aja. Emang ceritanya mau dibikin gitu. Yang 2, Mebius menjadi batu. Karena di movie Superior Ultra Eye Brother nih Mebius kena kutukan lagi ya guys. Yang mana setelah berhasil mengalahkan King Pandon, Mebius sempat terkena jebakan dari Hippolyta Seijin. Alhasil membuatnya berubah menjadi batu. Asli itu kejadiannya kayak tiba-tiba banget loh. Mana Hippolyta tahu Mebius lagi? Kakak Tana, Ultraman Mebius. Yang pastinya secara cerita ini bikin penasaran ya. Wah, habis Mebius jadi batu, kira-kira Daigo bakal ngapain nih? Soalnya buat Daigo ini Mirai kebantu banget sih. Bahkan kalau kita bandingin Hippolyta yang dulu sama yang sekarang, bisa dibilang lumayan banyak perbedaan ya guys. Selain bentuk desainnya beda, jurusnya bahaya loh. Kayak Hippolyta Kapsul bisa ngubah lawan jadi batu. Perasaan dulu di Ace pas Hippolyta udah berhasil dikalahkan, semua yang jadi batu bakalan balik kayak semula deh. Yang sekarang beda banget so. Jadi kalau ada yang sebelumnya udah jadi batu, tetap bakalan selamanya jadi batu ya. Makanya pas ngeliat Mebius emang rada kasihan sih. Mana pas TDG udah ngumpul seolah-olah Mebius kayak terlupakan. Aduh, kalau gak ada Ultra Kyodai gak bisa ditolong tuh. Cuma misalnya Mebius ditolong TDG bisa gak sih bang? Kayak ngasih cahaya Mebius Ultra Kyodai kali. Wah, kalau itu sih gue kurang tahu ya guys. Mungkin bisa aja deh. Tapi karena di sini pengen lebih fokus nunjukin TDG jadinya gitu dah. Memang harus ada yang dikorbanin buat cerita ya. Selain Mebius aja itu kalau tadi 3 gak ditolong Daina sama Gaia, ADN bakalan kayak Mebius juga sih. Sumpah guys, dulu gue sampai kebayang mulu loh. Misalnya 3 gak ditolong terus bad ending, waduh. Kadang yang begini-begini pasti bisa kepikiran lah. Ini Suburaya ada dendam apa sih sama Mebius? Pas lagi bagus-bagusnya kenapa dibikin gini mulu? Kasihan weh adik kecil. Yang 3, Mebius menjadi emas. Karena di series Mebius episode 37 pas Ultra Father comeback kejadian lagi ya guys. Mebius berubah menjadi emas setelah terkena jurus dari Jashurain, yaitu Gold Jashura. Pastinya ini jurus yang bahaya banget karena sekali kena bakal auto jadi emas ya. Gak bisa dihindar, gak bisa di counter. Kayaknya kalau ditahan pakai barrier gitu sama aja deh. Alhasil jadinya gini dah. Walaupun di sini untungnya color timer Mebius gak berubah jadi emas ya. Sehingga Mebius bisa kembali seperti semula setelah ditolong oleh Ultra Father. Ternyata Ultra Father punya jurus begini juga ya guys. 11-12 kayak keajaiban Ultra Mother gak sih? Dan pada akhirnya Mebius berhasil mengalahkan Jashurain. Pokoknya kalau gak ada Ultra Father tuh Mebius selamanya jadi emas ya. Literally anak emas dong. Gacor kang, cuan. Bahkan selain Mebius, pas Jashurain ngeliat Dai Taicho, dia pengen ngubah jadi emas biar terkenal loh. Dibilang masuk koleksi apa segala macem jir. Yakin bisa. Ultra Father nih bos. Untungnya nih Ultra Father gak kayak yang Ace kemarin ya guys. Asli, baru debut udah dibikin mati weh. Makanya kalau di Mebius sampai dibikin jadi emas terus kalah lagi malu-maluin sih. Dai Taicho loh. Sama Kaiju mingguan kok kalah. Intinya nih sebagai fanservice buat Ultra Father comeback lah.
Selain itu di series Mebius pun sebenarnya emang lagi all in banget ya. Berhubung ini sih terakhir yang bisa dibikin sampai 50 episode, apa-apa mah semua langsung dimunculin. Universe-nya aja masih Showa. Jadi kalau masalah comeback ya gampang. Lagi-lagi demi adik kecil ya guys. Kalau lagi ada masalah kalah segala macam, tenang, bisa ditolong kok. Soalnya dulu di series Ultraman Showa pun gitu juga sih. Jadi seriesnya bener-bener dibikin terhubung banget lah. Yang keempat, Mebius menjadi S. Waduh, udah mau final episode masih sempat-sempatnya loh. Cuma menurut gue ini wajar ya guys. Teman-teman yang udah nonton episode 46 pasti tahu lah. Pantesan Mebius kalah bang. Lawannya aja udah ngeri. Yang mana Mebius sedang bertarung dengan salah satu Dark Force Heavenly King yaitu Grozam. Sehingga dari pertarungan ini Mebius mengalami kekalahan dan berubah menjadi S. Jir, sampai ditusuk gitu dong. Dulu kalau nggak salah di Indosiar scene-nya sempat kena cut deh. Ini Mebius kok tiba-tiba udah jadi S aja. Makanya pas nonton yang versi DVD baru tahu ya guys. Gimana gak kena cut? Lumayan sadis cok. Terus menurut kita wajar ya kenapa Mebius sampai kalah. Orang Grozam aja bahaya banget. Kena kosen gak mempan, bisa regen, ngeluarin jurus api sama aja. Makanya buat dikalahin jujur agak mustahil sih. Yakin bisa. Ibaratnya Grozam gak mungkin bakalan mati loh. Bahkan kalau kita bandingin sama Dark Force Heavenly King yang lain, jujur tetap lebih OP Grozam ya. Ini cara buat dikalahin gimana? Tapi dengan bantuan guys menolong Mebius menggunakan Magnesium Medicalizer dan Maxwell Torpedo, pada akhirnya Grozam berhasil dikalahkan. Setahu gua pun ini pertama kali Mebius ditolong sama manusia ya guys. Karena sebelumnya pas jadi batu jadi es emang harus dibantu sama Ultraman sih. Walaupun saat itu ada Seven mah tetap aja. Ini Seven gak bisa ngapa-ngapain juga ya. Makanya nyuruh Mebius buat sabar. Matsuda, Mebius. Cuma kalau nggak ada Seven pun susah ya. Guys mah bakalan dihalang sama Grozam mulu. Mana pas mau pakai Magnesium Medicalizer harus pakai Meteor lagi. Jadi ini Seven cukup membantu banget lah. Bahkan dia pas ngelawan Grozam pun nggak terlalu repot ya. Langsung gebuk-gebuk aja nih. Tapi kalau sekarang yang agak disayangkan emang jurus Grozam tadi sih. Padahal tuh blade-nya kalau dipakai buat nusuk lawan terus berubah jadi es berguna loh. Kenapa jarang dipakai? Setahu gua pun di Mebius Gaiden ini Grozam nggak sempat ngeluarin pedangnya deh. Ya kalau soal begituan mah udah pasti plot cerita ya guys. Misalnya sampai bisa auto win weh. Ada yang gampang kok harus repot. Oke guys, ya jadi segitu aja untuk momen kekalahan dari Ultraman Mebius. Anak emas yang entah kenapa kena kutuk mulu ya. Jadi batu, jadi es, jadi emas, kristal. Kok kejadian mulu. Sebenarnya yang si Mebius pas kena Laserium Kosen tuh awalnya gue mau masukin loh. Cuma masih agak ragu-ragu ya guys. Soalnya tuh lebih kayak jurus instant kill bukan yang berubah jadi batu gitu sih. Walaupun tuh sekali kena bahaya juga ya. Makanya buat teman-teman fans Mebius yang dulu Ultraman yang dibilang lemah sabar aja dah. Emang bener kok. Orang tuh zaman-zaman Mebius masih newbie rookie. Kalah mah wajar. Justru kalau sekarang udah pasti beda ya guys. Aura Mebius jadi guru senior terus sering ngelatih Ultraman lain tuh dapet loh. Literally beneran berasa zero to hero banget sih. Paling situ aja. Kalau pada punya pendapat koreksi atau yang lain bisa komen di bawah. Jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman yang lainnya. Bye-bye!